Hadirin hafizakumullah. Saat ini kita berada di 1 Syawal 1442 Hijriah. Berada di hari Idul Fitri, hari raya berbuka. Setelah kita sebulan lamanya melaksanakan saum Ramadan, puasa Ramadan. Al-imsaku anil muftirat. Kita menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yakni tidak makan, minum di siang hari. Min tulu'il fajri ila gurubis syamsi ma'aniyah. Sejak terbitnya fajar hingga tenggelam matahari ma'aniyah. Disertai dengan niat dalam rangka ibadah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya ada 3 harapan kita di bulan Syawal ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadah puasa kita yang telah kita laksanakan sebulan penuh dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus berharap? Karena ternyata tidak semua orang yang berpuasa diterima puasanya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan saum, laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu ilal ju', kecuali hanya merasakan lapar saja. Oleh karena itu, pada hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadah puasa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harapan kita adalah kita sangat mengharapkan setelah melaksanakan ibadah puasa ini, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang dijanjikan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa imanan, didasari oleh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita yang semua berkumpul di sini sangat butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar kita manusia yang banyak sekali celah, banyak sekali dosa. Dan kita sangat mengharapkan ampunan, pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadirin hafizakumullah, yang sangat kita harapkan di bulan Syawal ini adalah, dan ini yang paling utama, kita mengharapkan agar saum Ramadan yang telah kita laksanakan betul-betul bisa menanamkan nilai-nilai ketakwaan di dalam diri kita. Karena tujuan dari ibadah puasa adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan puasa kepada kita sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita adalah dalam rangka la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hafizakumullah, berbicara tentang nilai ketakwaan dikaitkan dengan ibadah Ramadan. Ada sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang bulan Ramadan. Dikatakan bahwa perumpamaan bulan Ramadan itu seperti tanah yang subur. Tanah yang subur, dia akan menumbuhkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia jika ditanam benihnya. Nilai-nilai ketakwaan
atau munculnya ketakwaan di dalam diri kita akan tumbuh kokoh apabila di bulan Ramadan kita berusaha untuk menanam benihnya. Dan kita alhamdulillah selama bulan Ramadan kita berupaya untuk menanam benih-benih ketakwaan. Kita melaksanakan puasa. Kita melaksanakan sholat berjamaah. Kita bertolabul ilmi. Kita membaca Al-Quran. Menuntut ilmu. Bersilaturahim dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang baik. Itu adalah benih-benih ketakwaan yang coba kita tanam di bulan Ramadan. Dan kita berharap selepas bulan Ramadan, pasca bulan Ramadan, betul-betul benih-benih itu akan tumbuh dan dapat kita pelihara dengan baik. Hadirin, hafidhakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini, perkenankan khotib menyampaikan satu poin saja tentang nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan yang akan nanti kita bahas ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan bisa jadi dia adalah di antara nilai-nilai ketakwaan yang sangat penting karena bisa mewarnai kehidupan kita. Yang saya maksud adalah, nilai ketakwaan yang saya maksud adalah al-ihsan. Al-ihsan artinya berbuat baik. Tapi kita harus memahami bahwa al-ihsan, kebaikan yang dimaksud, para ulama menyebutkan bukan hanya perbuatan baik semata. Bukan hanya sekedar amal solih. Tapi ihsan itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Alan. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ihsan itu adalah itqanul fi'li. Sempurnanya sebuah perbuatan. Sebuah pekerjaan. Amal solih. Jadi bukan hanya sekedar kita melaksanakan amal solih. Tetapi kita berusaha melaksanakan amal soleh itu dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha melaksanakan amal soleh itu semaksimal mungkin. Sekemampuan yang kita bisa untuk mencapai kebaikan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, ibadah sholat adalah amal soleh. Tetapi sholat bisa saja tidak mencapai ihsan. Karena tidak memperhatikan misalnya rukunnya. Tidak memperhatikan syaratnya. Tidak memperhatikan kaifiat yang benar di dalam sholat itu. Dia adalah amal soleh, tetapi belum tentu dia mencapai derajat ihsan. Begitupun ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji yang kita laksanakan. Atau amal-amal yang lain yang kita laksanakan. Semua itu adalah amal soleh, tetapi belum tentu mencapai ihsan. Karena ihsan itu adalah itqanul fi'li. Sebuah perbuatan yang dilakukan dengan seoptimal mungkin, sesempurna mungkin yang kita bisa. Hadirin hafidhakumullah. Berbicara tentang ihsan, kita ingat sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus kita perhatikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu katabal ihsan, mewajibkan kepada kalian untuk berbuat ihsan ala kulli syai, dalam segala hal. Hadirin hafidhakumullah. Hadis ini asbabul wurud atau riwayat atau latar belakang disampaikannya hadis ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang sahabat yang sedang menyembelih kambing. Namun menyembelih kambing tidak sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat tersebut adalah kalimat hadis tadi. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kalian itu berbuat ihsan, berbuat baik, itqanul fi'li ala kulli syai. Dalam segala hal. Salat kita harus ihsan. Toharoh kita harus ihsan. Zakat kita harus ihsan. Ibadah haji kita harus ihsan. Seluruh amal ibadah kita harus ihsan. Hadirin hafidhakumullah. Tentang ihsan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya. Dalam hadis yang kita kenal dengan nama hadis Jibril.
di mana malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wujud manusia. Di hadapan para sahabat bertanya jawab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sangat panjang. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan ihsan. Jawaban Rasulullah, bukan pengertian ihsan secara bahasa. Karena kalau ihsan, pengertian ihsan secara bahasa, orang Arab sudah paham semua. Ihsan itu artinya berbuat baik. Tetapi jawaban Rasulullah luar biasa. Langsung menyentuh kepada substansi dari ihsan, bagaimana kita bisa berbuat ihsan. Bagaimana kita bisa menegakkan ihsan dalam kehidupan. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Jawaban Rasulullah adalah, Anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau melakukan amal-amal kebaikan, ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihat Allah ada di hadapanmu. Anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah. Kamu melakukan apapun, kebaikan-kebaikan. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan kamu melihat Allah ada di hadapanmu. Mengapa jawaban Rasulullah demikian? Karena kita bisa melakukan itqanul fi'li. Pekerjaan dengan sempurna. Kita bisa berbuat ihsan. Hanya jika kita memiliki asy'ur. Perasaan bahwa memang kita melihat Allah. Kita bisa melihat Allah ada di hadapan kita. Ma'iyatullah, rasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman, seorang pekerja, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh apabila ada mandor di hadapannya. Kita akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat, dalam melaksanakan zakat, puasa, haji, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita merasakan betul bahwa kita ini seolah-olah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang oleh para ulama diistilahkan dengan ma'iyatullah. Rasa kebersamaan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang sulit merasakan seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ilam takun tarahu. Dan kalau kamu tidak bisa merasakan bahwa kamu ini sedang melihat Allah ada di hadapanmu, kata Rasulullah, fa'innahu yarak. Sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa melihat kamu, mengawasi kamu, melihat apa yang kamu kerjakan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihat Allah di hadapan kamu. Tapi kalau kamu tidak merasakan, tidak bisa membayangkan kamu sedang dibersamai oleh Allah, sadari oleh kamu, fa'innahu yarak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kamu. Inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah muraqabatullah. Merasakan pengawasan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafidhakumullah. Bukankah ini muraqabatullah, ma'iyatullah, inilah yang kita latih selama bulan Ramadan. Bukankah kita melaksanakan saum, al-imsaku anil muftirat, kita menahan diri kita tidak makan dan tidak minum di siang hari, padahal kalau mau kita bisa melakukannya. Kita tinggal masuk kamar, kita masuk ke kamar kita, bawa sepiring nasi, bawa segelas air, lalu kita makan dan minum, tidak ada orang yang tahu. Tapi mengapa kita tidak melakukan itu? Karena kita sadar, kita sedang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar bahwa kita ini sedang dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah al-ihsan. Inilah al-ihsan yang kita latih selama bulan Ramadan kemarin. Ini yang harus kita tanamkan. Dengan begitu, mengertilah kita kenapa kemudian la'allakum tattaqun.
Karena yang dimaksud dengan takwa itu adalah adanya kewaspadaan di dalam diri kita. Takwa itu artinya ada kewaspadaan, kehati-hatian di dalam diri kita. La'allakum tattaqun. Hadirin hafizakumullah. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga. Satu poin saja, al-ihsan. Dan yang harus saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin semua. Kita berlaku ihsan, berbuat ihsan itu bukan hanya ketika di bulan Ramadan saja. Bukan hanya ketika di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang merasakan muraqabatullah itu hanya ketika di bulan Ramadan saja atau hanya ketika kita berpuasa saja. Ada seorang ulama menyampaikan ungkapan, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian ini orang-orang rabbani. Menjadi hamba-hamba Allah, pengikut Allah. Orang yang menyembah kepada Allah. Wala takunu ramadhaniyin. Jangan kalian ini menjadi hamba-hamba Ramadan. Yang hanya tunduk patuh kepada Allah, beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Hadirin hafizakumullah. Ini yang harus kita terus jaga. Apa yang telah kita tanam, sikap ihsan yang telah kita tanam, kita jaga. Selepas Ramadan. Dan bukan hanya dalam aspek ibadah ritual saja. Tetapi ihsan ini harus kita implementasikan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita menjadi seorang umaro, menjadi seorang pemimpin, maka kita harus menanamkan ihsan di dalam diri kita. Sehingga kita tidak akan berkhianat. Tidak akan melakukan penipuan kepada rakyat. Ketika kita menjadi seorang aparat, maka kita menjadi aparat yang berbuat ihsan, yang merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan muraqabatullah sehingga tidak akan melakukan korupsi, kolusi. Ketika kita menjadi seorang guru, ketika kita menjadi seorang murid, ketika kita menjadi seorang kepala keluarga, ketika kita menjadi apapun, tanamkan ihsan di dalam diri kita bahwa seluruh gerak langkah kehidupan kita ini senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hafizakumullah. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan selepas Ramadan ini kita bisa betul-betul menjaga benih ketakwaan yang telah kita tanam, di antaranya adalah al-ihsan.